karena jauh lebih mencekam daripada yang terlihat di sosial media di sana. Ya, kita prihatin ya dalam bencana yang ada di Sumatera. Kita harus mendukung inisiasi-inisiasi seperti ini untuk mendapatkan dana yang besar. Karena sekarang yang rakyat butuhin tuh dua hal, kecepatan dan ketepatan gitu. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang 3 provinsi, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sampai dengan hari ini telah merenggut korban sebanyak 921 orang dilaporkan meninggal dunia dan 392 dilaporkan masih hilang. Dari ketiga provinsi, Aceh menjadi wilayah yang masih menjadi sorotan, terutama di Aceh Tamiang yang saat ini kondisinya begitu memprihatinkan. Banjir besar tidak hanya menyapu 2 desa hingga rata dengan lumpur dan tanah, tetapi juga membawa ribuan batang pohon masuk ke pemukiman. Warga Aceh Tamiang yang terdampak banjir bandang kini sudah berhari-hari terisolasi. Mereka terputus dengan dunia luar hingga sulit mendapatkan bantuan. Dari berbagai unggahan di media sosial, tampak bergelimpangan warga yang selamat tak bisa berbuat banyak berdiri di atap rumah. Banyak desa terkubur lumpur. Sulitnya medan membuat pemerintah dan relawan kesulitan mendistribusikan bantuan. Meski begitu, tidak membuat para relawan menyerah menembus medan sulit Aceh Tamiang. Salah satu yang berhasil masuk menjangkau wilayah Aceh Tamiang ialah artis Zaskia Meka. Lantas seperti apa kondisi Aceh Tamiang hasil pantauan Zaskia yang berhasil memberikan bantuan untuk para korban yang masih selamat? Ini cobaan dibikin dia. Kulkas ditambah mereka mengumpulkan uang pribadi daripada mengumpulkan rakyat. Kalau bisa mengumpulkan uang, kalau kita ada dosa yang mau jatuhkan setetes airnya yang berbahaya kepada rumah pejabat itu, ya boleh macam merasakan apa yang dirasakan rakyat Aceh, khususnya rakyat Sumatera Utara, di Pulau Sumatera. Apa yang dirasakan rakyat di sini, kalau bisa para pejabat, para menteri itu merasakannya. Kenapa? Ya kalau di sini udah encer. Rama jangan di situ, Rama berat ke tengah. Oh. Kamu takutnya ada kajian-kajian. Iya Ram, takut kena beli. Jadi hari ini kita sudah selesai di titik terakhir. Besok kita mau kemana Kak? Besok kamu lanjutkan Perjuangan. karena ini kita masuk Tamiang masih baru deket-deket perbatasan. Iya, ini baru Tamiang awal. Karena kita masuk udah jam 9 malam. Betul. Jadi
aku berharap besok Rama bisa menjadi estafet kita, ngelanjutin semua pergerakan kita hari ini. Tolong masuk lebih dalam lagi sampai akhirnya kamu bisa ketemu sama ibu. Itu final destination. Betul. Amin. Final destination, betul. Ya, tapi sepanjang jalan menuju ibu, Rama mudahin semua orang, Masya Allah. Pasti Allah akan mudahin jalan. Insya Allah. Karena memang gimana gitu loh, kita ngelihat langsung gitu kan. Nah, kesel ketika kita dapat berita di luar sana yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Itu sebenarnya kayak yang bikin kita kesel tuh kita lihat langsung, kita di lapangan langsung gitu loh. Kenapa kalian mengeluarkan statement? Bencana banjir bandang dan tanah longsor telah menenggelamkan puluhan kabupaten di Provinsi Aceh. Tak terhitung banyaknya rumah warga yang terkubur oleh lumpur. Korban pun berjatuhan, bukan hanya dari ganasnya deras banjir yang menerjang, tetapi juga karena kelaparan. Salah satu artis yang keluarganya ikut terdampak banjir bandang di Aceh ialah Zikri Daulay. Dengan perasaan sedih, Zikri menceritakan keluarganya yang ikut terkena dampak banjir bandang. Pemandangan mengerikan atas apa yang menimpa negeri Serambi Mekah membuat Daulay bersaudara tergerak memberikan bantuan ke tanah kelahirannya. Dan seperti inilah cerita Zikri Daulay atas bencana banjir bandang yang menerjang Provinsi Aceh, yang menurutnya jauh lebih mengerikan ketimbang apa yang dilihat di media sosial. Sebagai anak Aceh yang tumbuh besar di sana, semoga pemerintah juga bisa menjangkau semua wilayah yang ada di Aceh, karena pemerintah punya semuanya kan, bisa akses laut, darat, udara, pemerintah bisa ngelakuin itu semua. Jadi harapan kita semoga bisa datang ke daerah-daerah yang terisolir, yang susah dijangkau, kampung-kampung, jangan cuma ke kota-kota doang, karena jauh lebih mencekam daripada yang terlihat di sosial media di sana. Karena sekarang yang rakyat butuhin tuh dua hal, kecepatan dan ketepatan gitu. Jadi cepat dan tepat juga untuk masyarakat gitu sih. Di Aceh so far gimana? Oke. Kondisi keluarga di Aceh di awal hari-hari pertama itu aku juga masih punya rumah kan di Aceh yang dikontrakin ke sepupu aku lah, ke keluarga. Itu ya banjir sepinggang sih sama rumah nenek. Tapi sekarang udah surut. Paling listrik tuh di minggu-minggu pertama masih sulit untuk kota aku. Jadi kayak ya aku kontakan juga sama bupati sana, masih ada kenalan lah segala macam. Akhirnya sekarang udah lumayan listrik dan segala macam untuk kotaku ya. Cuma memang yang paling parah kalau di Aceh kan Aceh Tamiang ya. Komunikasi juga, sinyal juga berat ya buat dia di sana. Tapi tadi aku mau berangkat bareng, cuma karena ada satu dan lain hal kerjaan yang nggak bisa aku mundurin, jadinya ya Syakir aja yang berangkat gitu. Kurang lebih komunikasinya baik-baik aja. Syakir juga udah menanganinya untuk langsung dia tinjau ke lokasi-lokasi yang terisolir yang memang susah dijangkau sama pemerintah. Dia juga sampai naik perahu gantung, perahu ini juga memang buat nyalurin bantuan juga gitu. Kita galang dana juga. Sangat sedih banget sih karena aku ngerasain tsunami 2004 tanggal 26 Desember waktu itu, kayak aku masih kecil. Itu menurutku sekarang lebih parah karena provinsi yang terdampak jauh lebih banyak daripada tsunami waktu itu ya. Jadi aku sedih pas dengar ada warga yang minum air memang minum air banjir, cuma dikasih bubuk teh doang supaya nggak bau. Memang begitu keadaannya. Ada yang nggak makan 7 hari, 10 hari. Aku prihatin banget, makanya kemarin aku sama keluarga juga ngirimin 400-an paket lah untuk sembakonya ke Aceh dari pihak aku dan keluarga gitu. Semoga membantu melalui jalur darat juga, terus lewat laut juga sama Kementerian Pertanian. Bencana banjir bandang juga mengundang keprihatinan artis Raffi Ahmad dan istrinya Nadita Slavina. Pasangan yang dikenal royal itu mengutus tim relawan hingga memberikan bantuan senilai 15 miliar untuk 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Raffi yang juga utusan khusus Presiden berharap wilayah terdampak gempa cepat pulih dan kembali normal.
Dan semua yang terkena musibah, insya Allah Allah SWT akan setelah ini akan mengangkat derajatnya dan membuat semuanya lebih baik lagi. Oke, amin. Makasih ya, bantuan udah sampai ya. Untuk beberapa titik di Sumatera Barat, Saya lihat ini luar biasa nih, turun sampai 24 jam kayaknya nggak tidur. Jaga kesehatan Pak Wagub, jaga kesehatan. Pokoknya ini kan karena kedekatan hati saya sama Pak Wagub. Pokoknya mohon maaf saya ini secara pribadi langsung kasih ke Pak Wagub aja. kita kemarin sini masih ada kan rumah ini? Di sini ada warung juga kok. Ada nih? Iya, waktu kita datang ini posko nih Bang. Posko pengungsi sama ada perumum. Siap, kita lagi ngeliat pengungsian nih sama teman-teman Rans. Bisa sama Nagita juga nih bareng-bareng. Makasih ya. Ini udah kita terima bantuannya, sama bantuan dari Rans pribadi. Maaf ini kami belum ke sana karena nanti kalau misalnya kondisi sudah baik nanti kita datang ke sana untuk support healing traumanya kawan-kawan. Yang paling penting Pak Wagub, terima kasih. Semoga disalurkan dengan baik. Dan Pak Wagub, saya lihat ini luar biasa nih, turun sampai 24 jam kayaknya nggak tidur. Jaga kesehatan Pak Wagub, jaga kesehatan. Kita memberikan kontribusi yang paling terbaik. Yang namanya juga kita bukan hanya ini kan satu Indonesia, harus sama-sama lah. Negara hadir, masyarakat hadir, kita sama-sama. Semoga saudara-saudara kita yang kena bencana semuanya keluarganya diberikan ketabahan. Ya banyak juga yang meninggal dunia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama berdoa. Ayo semua rakyat Indonesia, kita bersatu. Negara hadir, masyarakat semuanya hadir. Halo, Saya belum bisa ke sana, salam hormat. Ini Pak Wagub. antara belum bisa sama belum mau beda tipis. Turut berbela-sungkawa dan turut prihatin. Saya juga melihat Pak Wagub capek banget ini pasti Pak Wagub. Jaga kesehatan Pak Wagub. Sampai sedikit aja. Ini belum bisa atau belum mau Bukan Pak Wagub. Insya Allah nanti saya ke sana Pak Wagub. Siap, ditunggu nanti. Tidak hanya Raffi Ahmad yang tergerak hatinya memberikan bantuan, politisi kontroversial Syahroni juga turut memberikan bantuan. Bahkan politisi Nasdem itu berencana mengunjungi langsung para korban bencana banjir. Dan dalam kesempatan yang sama, Syahroni juga memuji tindakan pemerintah yang dianggap cepat tanggap mengatasi bencana banjir bandang di 3 provinsi. Kita prihatin ya dalam bencana yang ada di Sumatera, tapi dalam hal ini pemerintah begitu cepat menangani, dan hari ini Pak Presiden sudah melihat langsung pembangunan jembatan yang terputus. Itu penting karena untuk penyaluran bantuan agar mereka tidak terbengkalai. Ini apresiasi buat pemerintah, terutama Presiden memerintahkan jajaran sesegera mungkin untuk memperbaiki arus lalu lintas yang susah dilalui oleh para mereka yang ingin membantu di daerah Sumatera. Pemerintah pengen dari arus lalu lintas yang terputus ini agar dibangun cepat-cepat, agar bantuan itu terus mengalir gitu. Dan kita berharap dari kejadian ini semua bisa dilakukan oleh para pihak dengan baik penanganannya, dan warga-warga yang terdampak mudah mendapatkan bantuan. Dan ini bentuk bahwa Presiden sangat peka atas apa yang terjadi di Sumatera. Itu apresiasi banget. Karena percepatan ini kan, tapi kan kontra itu biasa dianggap lama. Tapi kan akses jalan yang menjadi dominasi utama yang dilakukan sekarang per hari ini. Mudah-mudahan setelah ini semua lancar. Kita mau juga kasih bantuan lah. Sebelumnya juga DPR sudah memberikan bantuan, dan bantuan bukan karena faktor personal, tapi memang ini bantuan untuk saudara kita yang ada di sana keseluruhan. Saya berdoa buat Sumatera, baik di Padang, Aceh dan Medan, cepat pelayanan, mendapatkan bantuan yang sudah ada disiapkan oleh pemerintah dan para pihak-pihak yang ingin membantu, dan semoga ini menjadi tempat di mana silaturahmi, toleransi antar sesama untuk saling membantu, dan mudah-mudahan cepat selesai. Berbeda dengan Syahroni yang memuji kebijakan pemerintah dalam menangani banjir bandang di 3 provinsi, artis Denny Sumargo justru menyoroti lambatnya pemerintah dalam menangani para korban yang membutuhkan bantuan. Denny Sumargo seperti begitu kecewa dengan pemerintah yang dianggap lamban lantaran masih banyak korban yang belum mendapatkan bantuan.
bencana besar yang mengakibatkan ratusan orang menjadi korban memang sempat menimbulkan perdebatan sengit di media sosial. Pemerintah sampai dengan saat ini belum memutuskan sebagai bencana nasional, sementara di lapangan banyak warga yang membutuhkan bantuan. Mulai dari kekurangan makanan, air bersih, hingga logistik lainnya, tidak terkecuali aliran listrik dan internet. Berangkat dari rasa empati itulah Denny Sumargo berulang kali mengkritik pedas pemerintah. Bahkan Denny siap membayar tagihan internet yang disediakan Starlink. Semoga pihak-pihak terkait melihat dan mendengar ini. Permasalahan terbesar dalam bencana di Aceh, Sumatra, Sumber itu bukan masalah bantuan kurang, tapi bantuan yang tidak sampai. Di Aceh, logistik itu sebenarnya ada, tapi distribusinya berhenti di wilayah permukaan, di bagian depan aja. Daerah yang terisolasi di belakang, aksesnya putus, jembatan hilang, itu dibiarkan berhari-hari, tanpa ada tindakan yang cepat dan responsif. Mereka menunggu, tapi negara seolah-olah belum benar-benar hadir di titik paling kritis. Pemerintah ini memang sudah bergerak, tapi responnya terasa tidak sebanding dengan besar bencana, koordinasi lambat, dan masyarakat akhirnya mempertanyakan di mana sense of urgency-nya. Jadi pada negara itu punya semua fasilitas untuk menembus wilayah terisolasi, dari TNI, Polri, helikopter, perahu cepat, hingga teknologi pemetaan yang dibutuhkan hanya satu, keputusan cepat dan eksekusi yang tegas. Jadi oleh karena itu pemerintah harusnya segera membuka jalur udara dan air untuk membentuk komando terpadu dan memastikan komunikasi dua arah dengan warga yang terjebak. Transparansi kondisi lapangan juga penting, jadi masyarakat tahu bahwa negara benar-benar bekerja untuk mereka. Karena dalam bencana sebesar ini rakyat cuma butuh dua hal, kecepatan dan kepastian, dan keduanya hanya hadir ketika pemerintah menggerakkan seluruh kekuatan tanpa menunda, tanpa ragu, dan tanpa kehilangan empati terhadap mereka sekarang ini sedang berjuang untuk hidup. Kalau saya sih sekarang itu lebih ke fokus kepada diri saya sendiri, apa yang bisa saya bantu, dan lebih fokus kepada keadaan yang ada di sana. Logistik belum sampai ke beberapa tempat loh. Jadi lebih baik urusan itu kita selesaikan next setelah urusan kelaparan, kehausan, dan penderitaan yang dirasakan oleh mereka. Karena menurut saya juga tidak etis dan tidak akan bisa fokus kita untuk membicarakan hal yang mendasar seperti itu. Ya sebenarnya ya ini musibah ya, ini duka bersama. Tidak ada yang mengharapkan ini terjadi, tapi ini terjadi di Sumatera, di Aceh, di Padang. Kebetulan keluarga aku juga kemarin, kita kan cukup lama tinggal di Medan waktu itu ya. Dan Medan tuh kemarin dapat banjir juga tanggal berapa tuh ya, tanggal 27-an November. Sebelum anak ulang tahun kita tahu banget. Sana banjir di Kampung Lalang ya, jadi kakak aku juga Kampung Lalang, jadi Medan juga tinggi banget, jadi mobil semuanya, kasur segala itu sudah semua sudah lewat lah, jadi sudah hilang lah, sudah kena air semua. Tapi ya ini kan yang paling dibutuhkan adalah sebenarnya dalam kondisi sekarang adalah bertahan dulu, artinya mereka butuh makan terjamin, air bersih, selimut, pakaian, ya logistik yang lain untuk bertahan dulu sementara, sambil kalau di Tapteng itu disembolkan banyak tanah longsor ya, jadi benar-benar akses juga ke sana untuk menolong tuh kita lihat memang agak susah gitu loh. Bantuan ada tapi menyampaikan sampai ke yang membutuhkan itu agak PR lah gitu, agak sulit. Jadi bahkan kita lihat cuman helikopter kayaknya yang mampu ke sana, atau mungkin ya motor-motor terabas gitu kali yang bisa. Tapi yang paling penting adalah bantuan ini nggak boleh berhenti, walaupun mungkin di sana kan sudah hujan, sudah surut, air juga di Medan udah, tapi di berbagai tempat kayak di Aceh, Tamiang sekarang juga masih parah gitu, dan mereka masih sangat membutuhkan bantuan kita. Bencana banjir yang begitu mengerikan mengundang keprihatinan mendalam bagi banyak orang, termasuk musisi Dr. Tompi yang ikut tergerak. Bersama rekan sesama musisi, Tompi menggalang dana yang nantinya diserahkan untuk membantu para korban banjir baik di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Atas dorongan persaudaraan, masyarakat begitu antusias ikut memberikan donasi melalui gerakan konser Amal Sumatera yang dimotori oleh Tompi. Dan seperti inilah tanggapan sejumlah musisi atas konser Amal Sumatera yang saat ini sudah terkumpul 15 miliar. Salut buat Dr. Tompi yang bisa ngerahin secara mendadak gitu. Ya aku sih kalau ada di Jakarta terus untuk charity pasti aku sempetin datang pasti. Ya maksudnya
Tompi ngajakin aku nyanyi di malam charity untuk ngumpulin dana biar dia bisa kirim ke Sumatera. Oh, ada kok, ayo. Ya, mudah-mudahan pahalanya banyak di Tompi dan para penyumbang yang malam hari ini. Tadi kulihat 3.000, 5.000 orang tuh apa ya? Alhamdulillah tergerak gitu, semampunya masing-masing gitu. Jadi haru sih, maksudnya happy tapi haru, maksudnya orang ya masih tergerak cepat gitu untuk nolongin saudara sendiri. Yuk sebisanya kita, bukan angkanya aja yang paling penting, tapi kita ikut menyumbang, kita ikut jadi bagian dari kesedihan mereka, warga bantu warga, siapapun kita. Mungkin ada yang bukan dari Aceh, bukan dari Sumatera, tapi kan kesedihan yang kita alami itu sebenarnya sama. Kita punya orang tua, punya adik-adik di sana juga mungkin yang tertanam lumpur, terkena pohon yang hilang dan lain sebagainya. Itu uang sebenarnya tidak bisa membahagiakan mereka juga. Mereka pengen hidup doang semua, kalau bisa kembali gitu keluarga-keluarga mereka. Tapi paling tidak mereka tidak memikirkan untuk makan atau hidup sementara ini dulu gitu. Jadi bersyukur teman-teman, ayo kita bersatu. Alhamdulillah. Makanya aku bilang pahala balik ke semua yang menyumbang hari ini, even though cuma 3.000, 5.000. Dan paling banyak pahalanya ke Dr. Tompi yang berhasil ngerahin orang-orang untuk bikin gerakan gitu, gerakan himbau campaign gitu, mencari dana untuk kirim bantuan. Terus tadi kan juga udah langsung video call sama Najwa kan, karena Najwa emang posisinya ada di sana. Jadi insya Allah ini yang dikumpulin malam hari sampai tanggal 16 kalau nggak salah, terus dibuka gitu. Yang dikumpulin tuh jelas gitu, insya Allah jelas targetnya kemana. Yang pasti salah satunya target yang mau dikirim pasti ke tempatnya yang Najwa, titiknya Najwa Shihab kan. Itu sudah terkumpul 13 miliar. Saya nggak tahu sampai nanti selesai hari ini berapa miliar, tapi Dr. Tompi optimis bahwa dari semua rangkaian ini akan targetkan 50 miliar katanya. Semoga bisa lebih, karena semakin hari kita semakin tahu, semakin sadar bahwa kebutuhannya itu semakin besar. Ternyata dana yang selama ini sudah besar dikumpulkan di berbagai platform dibawa ke sana itu gak ada apa-apanya. Masih ada banyak kawasan-kawasan yang bahkan belum tersentuh. Ada puluhan kawasan khususnya di Aceh yang belum tersentuh, yang saya lihat di media sosial karena terisolir dan lain sebagainya. Saya rasa dana itu akan butuh besar, apalagi kan sampai sekarang nggak ditetapkan sebagai bencana nasional, sehingga mau gak mau kebutuhan di sana itu yang memenuhi adalah kita. Karena resikonya berarti tidak akan ada bantuan asing yang masuk ke kita sebagaimana ketika ditetapkan sebagai bencana nasional. Sehingga ini memang betul-betul kekuatan utamanya diantaranya adalah melalui kita bekerja sama dengan pihak-pihak yang bisa bersinergi dengan kita untuk menyelesaikan masalah ini. Kita harus mendukung inisiasi-inisiasi seperti ini untuk mendapatkan dana yang besar dan untuk juga mendapatkan umur yang panjang, karena ini baru pertama kali. Next akan ada 2 lagi, kata Dr. Tompi, penggalangan dana semacam ini untuk kebutuhan masyarakat di Sumatera, karena PR-nya banyak, tantangannya besar, dan distraksinya juga akan besar sekali. Ingat, bentar lagi akan ada tahun baru dan Natal, libur panjang, yang itu bisa mendistraksi baik itu public figure maupun masyarakat Indonesia untuk tidak lagi besar fokusnya kepada tragedi yang ada di Sumatera. Karena itu kita harus betul-betul menjaga agar benar-benar nafas perjuangan ini bisa panjang. Tapi menurut saya salah satu yang utama untuk dibangun adalah manusianya, agar anak-anak, agar perempuan, agar semua yang menjadi korban itu tidak hancur secara mental setelah ini, agar mereka bisa hidup lagi secara normal dengan segala duka yang telah mereka alami sekarang. Kita semua yang ada di pusat, teman-teman kita yang ada di Jakarta, dimanapun kita bersatu untuk menolong saudara-saudara kita. Mudah-mudahan cepat musibah ini berlalu, kita bangkit lagi, rumah-rumah yang rusak dibangun kembali, teman-teman yang sakit bisa sembuh, yang kehilangan keluarganya juga cepat mungkin ditemukan.
dan ya keadaan kembali normal kembali. Banyak korban jiwa yang berjatuhan dalam bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Sejumlah artis terjun ke lapangan sebagai relawan. Dari unggahan media sosial pribadinya, artis Omes tampak begitu sibuk berbaur dengan anak-anak di pengungsian. Tidak hanya Omes, artis cantik Yasmin juga terjun langsung ke lapangan, tepatnya Padang, untuk memberikan bantuan pada para korban. Dan seperti inilah aksi selebriti tanah air yang turun langsung sebagai relawan membantu para korban banjir bandang di Sumatera. Ayo. Ya nanti aja mas. Dibawa aja langsung. Bawa aja ya. Ini pesawat saya jam ini salah sembah. Ayo foto. Di sini siapa yang mau dapat hadiah? Kakak semua nanti dapat hadiah kan? Satu nanti diatur ya, satu-satu dapat hadiah. Terima kasih. Kasihan. Iya. Bapaknya lagi di Batam. Oh, Batam. Yang awalnya rumah, 20 rumah, tiba-tiba bener-bener gak ada, tanah doang, bentuknya udah gak ada. Aku shock banget. Teman-teman, aku mau bilang terima kasih banyak yang sudah donasi bersama aku di link donasi aku. Thank you so much. Kita bisa membantu tadi beberapa orang di Padang hari ini. Aku sangat bersyukur. Aku juga berterima kasih sama seluruh warga Padang yang menyambut aku dengan kehangatan, dengan senyuman. All I know is that mereka butuh bantuan right now. It's urgent. Sekali lagi terima kasih sama semua orang yang sudah donasi di link aku. Thank you, thank you, thank you, thank you. Terima kasih.